Gue gak nyangka bakal ngomongin ini, tapi kayaknya udah waktunya. Karena belakangan ini, gue ngeliat ada satu tren disturbing yang mungkin makin lama dianggap biasa, yaitu fantasi sedarah. Yap, lu gak salah denger, dan ini bukan tentang 1-2 fanfic doang. Ini udah nyebar, udah viral, bahkan dibela-belain pakai alasan kan cuman fiksi, kan konsensual, dan ini kan gak nyata. Tapi pertanyaannya adalah, beneran cuman fiksi atau kita lagi dinormalisasikan dengan sesuatu yang seharusnya bikin kita mikir 2 kali. So, hari ini kita bakal bahas semuanya, dari kenapa ini bisa viral, bahayanya apa, sampai apa yang bisa kita lakuin sebagai generasi yang harapannya masih waras. Yang pertama, segmen awalnya kita harus mengetahui apa itu fantasi sedarah dan kenapa ya ini tuh bisa viral. Oke, pertama kita lurusin dulu, fantasi sedarah itu adalah bentuk ketertarikan seksual yang terjadi antara 2 atau yang punya hubungan darah langsung, kayak kakak adik, ayah anak, ibu anak, sepupu, dan lain sebagainya. Dan yang lebih syoknya lagi, ini tuh muncul dalam bentuk fanfiction, roleplay, cerita erotik di forum-forum, bahkan konten TikTok yang ledak-ledak soal ini. Kenapa ini bisa viral? Karena algoritma sosmed yang nggak punya moral, dia cuma tahu apa yang bikin orang stay lebih lama di layar, dan topik yang tabu kayak gini selalu berhasil. Lu klik sekali, lu dikasih terus. Kemudian lu dibungkus sebagai fiksi. Banyak yang bilang ini cuma cerita fiksi doang bro, tapi otak kita tuh nggak bisa bedain secara 100% antar fiksi dan nilai yang dia bawa. Lama-lama lu terbiasa, lu nggak sadar bahwa lu lagi dinormalisasi sesuatu yang fundamentasinya itu bermasalah. Kemudian lu juga dibumbui drama dan romantisasi, baik kan cerita yang bikin sedih, intens, tragis. Padahal kalau lu bukan isinya, itu udah jelas-jelas red flag. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih serius, yaitu apa bahayanya ya. Pertama adalah 6, terhadap kekerasan seksual. Banyak kasus kekerasan seksual dalam keluarga yang nggak ketahuan karena korbannya malu, takut, atau malah dimanipulasi. Kalau orang udah mulai anggap ini biasa aja karena konten fiksi, itu udah ngeri banget. Kemudian yang kedua, bingung soal batasan relasi. Kita lagi hidup di era dimana edukasi seksual itu masih minim. Banyak yang nggak tahu mana relasi sehat, mana relasi toksik, apalagi kalau udah masuk ranah kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, adanya moral yang dibentuk dari konten, bukan realita. Banyak anak muda sekarang lebih banyak dapat edukasi dari sosmed dibandingkan dari guru ataupun orang tua itu sendiri. Bayangin kalau edukasi itu datang dari fanfic sedarah. Gue sering banget nih dengar beberapa pembelaan dari kita bahas satu-satu ya, tapi ini cuma fiksi doang, nggak nyata kok. Iya, tapi otak lo tetap belajar dari fiksi. Sama kayak film kekerasan biasa bikin orang lebih agresif, konten erotik sedarah bisa bikin batas moral lo jadi blur. Dan konsensual di dunia nyata, relasi sedarah itu nggak bener-bener konsensual karena ada beberapa power imbalance dan dinamika keluarga yang kompleks banget. Tapi banyak yang suka, berarti wajar dong. Lah, ini yang agak aneh ya. Yang banyak belum tentu benar. Kalau semua orang nonton sesuatu yang salah, itu bukan pembenaran. Itu tandanya kita harus makin kritis. Ya, di kondisi ini sekarang lo mungkin mikir, gue nggak konsumsi konten gitu kok. Great, tapi tetap penting untuk aware. Kenapa? Karena lu bisa jadi orang yang speak up. Kalau lu diem, konten kayak gini terus naik. Tapi kalau lu report, lu ngomong, lu edukasi temen lu punya impact yang cukup lebih besar. Lu bisa jaga algoritma lu sendiri juga. Stop like, stop klik, stop kepo. Karena satu klik dari lu itu sinyal ke sistem untuk sebarin ke orang yang lain. Kemudian lu juga bisa bantu edukasi adik lu, temen lu, atau komunitas lu. Kadang lu yang perlu cuma 1 orang yang mau ngomong, dan itu bisa dimulai juga dari lu. Gue nggak nyalain siapa-siapa di sini. Gue ngerti banget konten yang tabu itu memang menarik. Kadang lu klik bukan karena suka, tapi karena penasaran. Tapi kalau lu nggak sadar sama apa yang kita konsumsi, kita bisa ikut dalam normalisasi sesuatu yang sebenarnya adalah salah dan juga berbahaya. Ingat ya, apa yang sering lo lihat bisa jadi apa yang lo anggap normal, dan apa yang lo anggap normal bisa jadi keputusan lo nanti. So please, pakai otak, pakai hati. Bukan semua viral harus ditelan mentah-mentah, karena kita masih bisa waras kalau kita mau.
Kalau lu ngerasa konten ini penting, please bantu di-share, komen di bawah gimana menurut lo soal fenomena ini, dan jangan lupa subscribe biar kita bisa ngobrol terus soal hal-hal yang nggak banyak dibahas tapi harus banget nih dibahas. Dan ya, terima kasih. Ini udah kacau sih, udah kacau ya. Jadi tolong ya di-subscribe, di komentar ya, kemudian di-share dah teman-teman lu pada tuh yang mungkin membutuhkan suatu edukasi ya, biar otaknya itu tetap lancar, enggak yang aneh-aneh.